Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 28, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang suka menanyakan bagaimana cara beli saham, teman-teman ya, yang suka saya bicarakan itu, teman-teman ya. Beli di bawah, jual di atas gitu kan, dengan perencanaan. Dan targetnya adalah si kepala merah ataupun gap, teman-teman ya. Ini ada salah satu contoh saham, teman-teman, nama emitennya ini ya. Ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya, bukan rekomendasi jual ataupun beli ya, bukan rekomendasi jual ataupun beli. Ingat ya, ini hanya contoh aja nanti teman-teman, mungkin bisa dipraktekkan di manapun ya atau dipantau aja teman-teman, dipantau aja bagaimana perkembangannya ke depannya teman-teman ya. Karena saya, masa depan saya tidak tahu teman-teman ya, cuman saya mempunyai perencanaan seperti yang nanti saya jelaskan ya. Dan kepada teman-teman yang setia dengan channel ya, terima kasih ya. Nama ini suka memberikan support baik yang nge-like, yang nge-share teman-teman ya, yang telah memberikan support berupa super thank juga terima kasih teman-teman ya, yang telah memberikan support doa juga terima kasih teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan terus dan yang memberikan super thank dikalikan 10 kali lipat. Baik teman-teman, kita langsung aja. Pertama yang akan saya lakukan adalah ketika sudah melihat ini di bawah atau di atas, maka saya akan cek di sini teman-teman. Posisi 3 garis untuk 10 tahunan. Posisi Aces itu lagi di agak sedikit murah lah teman-teman, agak sedikit murah ya. Biasanya itu dibikin dia ke bawah dikit nih, di angka 396 ya. Itu pernah ke situ teman-teman ya. Apakah situ ada targetnya? Nah, di sini ada teman-teman sampai ke level 427 ya. Ini adalah pas banget di garis penurunannya ya. Nah, terus ini kan wah udah di bawah nih gitu kan, udah di bawah nih. Saya pantau-pantau beberapa kali. Saya nunggu di sini nggak jatuh, teman-teman, di sini tidak jatuh nih kan, di sini tidak jatuh nih, ya. Di sini kan tidak jatuh, maka tetap saya akan bikin garis penurunan ya. Satu, 2, juga garis penurunan sama teman-teman ya. Ada seekor, hijau ya, terus ada di sini juga ada seekor merah nih, saya belum kasih tanda juga di sini. Ini area penurunan juga ya, pendek lah sehingga ada gap kecil di angka 4488. Terus saya akan cek di mana dia mempunyai fundamentalnya. Oke, sekarang P rasionya 9,98 berarti kan di bawah 10. Cek juga rata-ratanya, oh sekarang 9 nih, ya rata-ratanya berapa? 16, masih ada kesempatan ke 5 ya, 5 kali atau ya 5 kali ya, ya kan 9 ke 16, 6 kali, 7 kali ya, anggap aja, 6 sampai 5 kali lah teman-teman ya, dari EPS-nya. Udah saya cek, lalu cek lagi nih net net income-nya. Net income-nya dari, tahunan ya, contohnya di sini nih, TTM-nya atau enggak anualisnya nggak jadi masalah ya. Okelah TTM-nya. Dari 66 ke 770 ada peningkatan kan? Ini secara mudahnya teman-teman ya, 770 ke 892 berarti ada peningkatan. Tinggal nunggu kuartal 1 2025 gitu ya, ada peningkatan atau enggak. Lihat EPS-nya juga, 384552 berarti ada peningkatan. Lihat revenue dari penjualannya. Perhatikan dari 6,7 ke 7,6 ada peningkatan, 7,6 ke 8,5 juga ada peningkatan. Sudah ya secara fundamental oke. Kita lihat untuk PBB-nya 1,37 teman-teman ya. Oke 1,7, 37 nih di atas 1 cek lagi rata-ratanya berapa PBB selama 3 tahun. Nah, kita cek di sini PBB selama 3 tahun itu berapa sih rata-ratanya. Kita cek lagi, kita hapus dulu. Oh ternyata di 2 teman-teman ya, di 2,0. Wah berarti sekarang lagi di bawah rata-ratanya kan. Nah begitu teman-teman ya, sudah ya secara PBB sudah oke, di bawah, rata-ratanya. Cek lagi, harga bukunya berapa sekarang, 378. Nah cek lagi teman-teman, 378 itu posisinya di mana gitu kan. Nah masih di sini kan di harga murahnya kan di sini nih, pas banget di harga murah bangetnya kan 378. Oke, oh masih sedikit lagi menuju harga murahnya gitu kan. Coba lihat DER-nya, oh DER-nya di sini 0,02 nih, kita lihat nih, equity-nya berapa, 6,4 triliun kan, hutangnya cuma 99 miliar, oh masih jauh gitu kan dari equity-nya aja. Terus kalau punya cash 1,8 triliun kan untuk 100, miliar mah masih bisa dibayar, masih sisa 875 miliar gitu kan, andaikan dia mau dibayar lunas gitu kan. Contohnya seperti itu. Lalu lihat ROE-nya,
Wah, ROE-nya di atas rata-rata nih 10. 10 kan rata-ratanya 10 ya 13 berarti 3,77% kan. Wah, dia bagian dividen juga nih. Nah, contohnya seperti itu. Oke, secara purnama coba lihat lagi, historisnya untuk dividennya 20, 21, 22, 34. Oh, dia rajin bagi dividen. Ya, 18, 32, 20, 31, 33 berarti rata di angka 30-an. Oke lah paling rendah contohnya saya ambil pahitnya, contohnya tahun depan itu membagikan sekitar 20-an gitu paling rendah atau enggak 18 ya. Rata-ratanya sekitar 19-an, oke gitu kan. Itu secara kasarnya seperti itu teman-teman. Lalu apa yang akan saya lakukan teman-teman ya? Saya akan membuat perencanaan. Perencanaannya seperti apa? Contohnya ini, akses ini kalau kita maksimalkan masih ada target penurunan juga kan di bawah kan. Jadi dia tidak terlalu bawah banget, tapi secara, garis 3 dia sudah mulai sedikit lagi menyentuh harga bawahnya. Maka saya akan memberikan yang namanya planning. Nah, planning seperti gini teman-teman, perhatikan saya ya, kalau saya teman-teman. Saya akan beri sekarang kenapa? Contoh baru contoh nih, karena MA10 sudah di bawah candle ya. MA10 sudah di bawah candle, MA20 pun demikian. Kemarin ada yang namanya terjadi golden kan kemarin itu. Tetapi hari ini ada yang namanya si kepala merah ya. Ini gue belum menembus teman. Jadi kepala merah bukan ketemu kepala merah tapi belum ketemu gitu kan. Cenderung masih ada itikad untuk penurunan, maka saya akan bikin planning. Ketika saya akan beli di sini, teman-teman, kita ukur di sini 20% ke bawah. Nah, mana 20%? Nah, di sini 20%. Apabila dia turun ke bawah, contohnya ngambil sini saya sekitar 30%, saya akan ngambil 30 kali 3 kali pengambilan ya, teman-teman ya, dengan cara nominal yang sama. Contohnya saya ngambil, 10 juta, nanti akan ngambil lagi 10 juta, nanti akan ngambil lagi, sebut termasuk 20 kan, 20 juta kan, 20 juta nanti akan average lagi, di average yang ketiganya itu sekitar 40 jutaan ya, biar average saya itu ada di tengah-tengah yang nanti saya akan ceritakan juga. Oke, teman-teman ya, saya punya punya perencanaan nih ya. Ketika dia turun ke bawah sekitar 20%, karena pas banget kan di tanda penurunannya, saya akan menunggu nanti MA10 di bawah candle lagi, seperti ini lagi teman-teman nih ya, seperti ini lagi nih. Saya akan average, itu perencanaan ketika turun ya. Ketika dia mencapai contoh tidak kuat lagi, contohnya ada kena-kena, tapi dia tidak kuat lagi menanjak ke level ini teman-teman, otomatis average saya pun ada di tengah-tengah sini. Di 470-an lah, antara tengah-tengah antara harga sekarang sama harga tidak 20% kan. Oke, dia tidak kuat lagi. Terus ketika dia turun lagi ke bawah, contoh teman-teman dari sini ya, saya akan ngambil lagi 20% lagi teman-teman ya. Sorry. Nah, di sini contohnya saya di sini ngambil di sini ya. 20% lagi. Contoh nih, saya bikin perencanaan ya. Contohnya saya punya harga nanti average di sini ya. Saya akan ngambil 20% lagi di sini. Nah, udah kan? Ketika dia sudah mencapai sini lagi ke angka 370 adalah nih, teman-teman ya di angka di sini ya. Nah, di sini kan, di area sini ya, di area murahnya banget. Saya kan average lagi sama teman-teman, seperti halnya, dia MA10 di bawah kanan seperti ini lagi. Maka otomatis average saya ada di sini teman-teman ya. Di tengah-tengah lagi kan dengan saya istilahnya mengambil, dengan nominal yang sama kan. Catatan contohnya saya di sinilah teman-teman di angka 425 ya. Contohnya saya di sini punya harga di sini contohnya nanti ke depannya saya punya harga di sini di angka 426 ya. Nah, setelah itu, udah saya berhenti untuk melakukan average karena posisi saya pun sudah di bawah ya, sudah di sini nih, sudah di angka 420-an teman-teman ya, atau ke sini nih di angka 420-an lah di sini ya. Karena average sekali ya, average 2 kali di sini ya. Ketika dia tidak kuat nanjak contoh teman-teman ya, average-nya kan di sini nih nanti 20% lagi, saya akan nunggu lagi, dia itu istilahnya, ada kenaikan lagi tapi setelah MA10 seperti ini lagi ya. Setelah MA10 sini lagi saya akan ngambil lagi menuju ke atasnya. Stop itu untuk penurunannya, maka saya akan menyetop dan saya akan biarkan. Kenapa? Saya yakin posisi saya sudah di bawah. Ya, contohnya saya ngambil di 520 contoh di sini ya. Ini contoh kasus aja ya. Ambil di, 5 berapa sekarang harganya? 520 ya, 520 ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 ya. 0425 contohnya ya. Nah, teman-teman, ketika saya sudah, mempunyai rencana ketika penurunan,
maka saya pun akan merencanakan untuk kenaikannya, maka berpindahlah ke sini teman-teman. Rencana saya, setiap si kepala merah kan menjadi targetnya teman-teman ya, setiap si kepala merah akan menjadi target saya. Nah, maka saya akan memberikan target di sini teman-teman ya. Pertama, target di sini, target ke satu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 ya, kasih tanda 28 ya. Oke, target ke satu akan saya di sini teman-teman ya. Target pertama nih, saya akan take profit apabila dia tidak kuat nanjak dan MA20-nya sudah dipotong. Artinya sudah dead cross gitu kan, ataupun saya cukuplah di sini sekitar berapa persen nih. Kalau punya effort di sini saya di sini ya. Nah, udah sekitar 40 persenan ya, kurang lebih seperti itu. Rencana kedua, apabila MA10-nya masih kuat, MA20-nya masih menuju ke atas, maka saya akan take profit di harga sini teman-teman. Nah, ini target saya ada si apa sih itu? Target target keduanya di sini teman. Kedua angka 25. Nah, udah kan ini target keduanya dan target teratasnya di sini nanti teman-teman nih. Ini saya kasih target di sini kan target saya di sini nih. Nah, maka target terakhirnya di sini nanti teman-teman saya nih ya. Ini sebagai contoh aja ya. Ini target ketiganya di sini teman-teman ya. Ini target ketiga sini. 3 tanggal 28/04/25. Nah, jadi teman-teman punya perencanaan nanti ke depannya di sini. Kita pindahkan ke belakang aja yang ini ya. Dan seterusnya ya. Oke, kamu udah lurus ya. Nah, itulah teman-teman yang saya bilang target dan perencanaan teman-teman ya. Ini ambil contoh, ini contoh kasih contoh ya. Contoh, gitu seperti ini. Nah, oke teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika nemu emiten-emiten yang seperti ini kan emang harus sabar juga teman-teman ya. Teman-teman harus sabar untuk menunggu emiten-emiten yang sudah mulai di bawah dengan fundamental baik ya. Nggak terlalu bagus lah, baik aja teman-teman ya. Terus didukung dengan apa? Perhatikan teman-teman untuk si bandar sudah mulai ngambil nih gitu kan. Bandar lokal sudah mulai ngambil. Foreign udah ngambil nih. Kemarin sudah ngambil ada pengeluaran nih. Tunggu dulu deh soalnya MA10 emang sudah di bawah candle sih, cuman belum menuju ke atas gitu kan si MA10-nya. Tunggu sabar kan dibawa ke bawah dulu nih. Terjadilah tragedi tanggal 8 gitu kan di sini kan. Contohnya terjadi tanggal 8, tragedi lagi kan ada penurunan lagi, contoh gitu ya. Nah, udah kan ya kan, sudah mulai di bawah kemarin sudah mulai bertahan nih, nembus MA20 juga udah nih, tinggal tinggal tunggu si MA10-nya di bawah candle, MA20-nya di bawah candle, gitu kan. Wah, cenderung nih kalau saya pakai perencanaan di sini okelah, gitu kan. Maka saya bikinlah perencanaan seperti yang tadi saya bilang teman-teman ya. Saya akan turun ketika seperti ini dan akan naik. Nah, saya juga merencanakan untuk kenaikannya, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, dengan satu emiten aja sebenarnya teman-teman, sudah bisa bertahan gitu kan. Swing saya nggak jauh-jauh lah, swing nggak sampai lama-lama gitu kan, syukur-syukur kalau bagi dividen ketika nunggu kenaikan sampai ke targetnya. Targetnya seperti ini teman-teman kalau yang suka bilang ya, target di sini ini. Dan mudah-mudahan sih langsung ke atas, pengennya seperti itu sih gitu kan. Seperti Demas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman dapat dipahami ya. Jadi ketika teman-teman ngambil itu harus punya perencanaan dulu ya. Baru teman-teman istilahnya, melakukan yang namanya pembelian. Dan rencananya itu, gini contoh, ambil 20 dengan perencana perencanaan 3 kali average, average dengan nominal yang sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana katanya kalau tidak terjadi penurunan sampai 20%, ya baru 15%, berarti kan tidak memenuhi syarat untuk diambil lagi teman. Tidak memenuhi syarat saya untuk, average gitu kan, cenderung, santai gitu kan, belum 20%. Ketika sudah nyampe 20%, tunggu sampai MA10 di bawah, istilahnya, di bawah candle menuju ke atas teman-teman ya. Kenapa 20% teman-teman? Ya saya pingin 20%, kalau teman-teman pengen 30 silakan 30%, tapi rata-rata 20 persenan teman-teman ya, kalau saya sendiri 20 persenan gitu kan.
Tapi dengan catatan, teman-teman, dengan catatan saya pun akan mengambil emiten-emiten yang sudah di bawah yang seperti ini, gitu kan. Nah, take profit-nya juga, sudah saya tentukan di mananya. Nah, ya sehingga punya target teman-teman seperti ini nih. Kita gedein deh biar kelihatan jelas gitu kan. Nggak kelihatan jelas juga ya. Nah, giniin aja. Nah, seperti jadi saya punya perencanaan teman-teman. Mungkin nanti teman-teman di setiap apa namanya, di setiap lukisan market maker-nya dibikin seperti ini. Ya target-target bulan-bulan gitu kan. Nanti average harga segan, dana tulis dana di sini berapa nih, contohnya dana tadi 10 juta contohnya gitu ya. Dengan yang sama contohnya dana, dari berarti kalau 40 jutaan ya. Jadi masuk pertama 10 juta gitu kan. Atau terserah teman-teman gitu kan, perencanaannya seperti apa kalau teman-teman ini yang paling mudahnya dulu ya. Ini yang ketiganya baru masuk sekitar 20 juta tuh kan. Nah, ketika dia hijau teman-teman, ya udah biarin aja, biarin aja kalau baru masuk langsung hijau, ya udah berarti yang 10 juta aja mainnya teman-teman, karena ini yang 30 juta lagi buat, cash teman-teman, karena cash itu sangat penting teman-teman untuk manajemen ya. Oke teman-teman, tetapi ada lagi kalau sudah yakin di sini, yakin all in, silahkan turun 20% pun akan saya biarkan. Udah yakin ya, udah teman tinggal masuk karena saya sudah, beli di bawah gitu kan. Itu saya pun beli di bawah aja masih melakukan yang nama perencanaan teman-teman. Itu yang suka saya berikan kepada diri sendiri, itu peraturan saya gitu teman-teman. Kalau pengen all in, kalau udah yakin, udah saya mau all in, gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau all in juga silahkan, kadang merasa yakin ini sudah di bawah. Tetapi akan lebih baik lagi teman-teman yang melakukan perencanaan seperti ini, teman-teman ya. Ya jadi teman sudah tahu nih target penurunannya di mana gitu kan. Apabila seperti ini lagi, maka akan terjadi seperti ini. Nah, makanya saya bilang ada target penurunan seperti inilah nanti yang nanti akan menentukan berapa persennya. Oh, ini mau turun ke sini nih, berarti saya sudah melakukan perencanaan kan, akan mengambil di harga sekian. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sebagai contoh, saya melakukan pembelian, sebuah emiten ya. Ini sebagai contoh aja, nanti kita akan buktikan teman-teman ya, seperti apa nanti ke depannya. Karena saya kan bukan dukun teman-teman, makanya saya melakukan perencanaan teman-teman ya. Oke, mungkin dapat dipahami ya teman-teman apa yang saya bicarakan. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam berinvestasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Nanti kita akan bahas emiten yang contohnya teman-teman yang ikut di atas gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih dan ciao.